Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Akuntansi Perusahaan Dagang. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Putri Maharani sebagai moderator sekaligus sebagai pemateri pertama. Pemateri kedua yaitu Saudara Saripudin. Pemateri ketiga Saudara Muhammad Agus Suryadi. Baiklah, saya akan membacakan materinya tentang akuntansi perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang tanpa memberikan nilai tambah atau mengubah bentuk barang tersebut. Dalam menjalankan prosesnya, perusahaan dagang mengenal siklus operasi. Siklus operasi adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Tentu saja, siklus operasi perusahaan dagang dan perusahaan jasa sangat berbeda. Yang termasuk dalam golongan perusahaan dagangan ini antara lain: yang pertama, distributor; yang kedua, agen tunggal; yang ketiga, pengecer; yang keempat, toko swalayan; yang kelima, toko serba ada atau sorba; yang keenam, pusat barang-barang grosir. Yang kedua yaitu karakteristik perusahaan dagang. Karakteristik perusahaan dagang yaitu mempunyai aktivitas utama berupa membeli, menjual, menyimpan di gudang penyimpanan, dan kemudian menjualnya kembali. Dengan tidak melakukan produksi atau proses, barang yang dijual harus dijual tanpa melakukan proses atau perubahan sedikit pun. Yang ketiga yaitu laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan perusahaan adalah salah satu sumber informasi serta media penting yang digunakan oleh para pengelola perusahaan dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Laporan ini adalah dokumen penting perusahaan yang dibuat setiap akhir periode akuntansi. Setiap perusahaan memiliki siklus akuntansi yang berbeda. Bisa di akhir tahun, tiap 6 bulan, atau bahkan tiap 3 bulan, tergantung dari jenis perusahaan yang mengelolanya. Yang keempat yaitu transaksi penjualan. Transaksi penjualan adalah transaksi penjual antara pembeli yang kemudian diikuti dengan proses penyerahan produk yang berupa barang maupun jasa. Biaya transportasi. Syarat-syarat penjualan harus menyebutkan kapan hak kepemilikan atas barang dagang tersebut beralih dari penjual kepada pembeli. Hal ini menentukan pihak mana penjual atau pembeli yang harus menanggung biaya transportasi atau ongkos angkut. Biaya-biaya semacam itu merupakan bagian dari total biaya dalam pembelian dan harus ditambahkan ke harga pokok persediaan dengan mendebit persediaan barang dagang. Pajak penjualan. Di Amerika Serikat, hampir semua negara bagian dan badan perpajakan mengenakan pajak atas penjualan barang dagang. Kewajiban atas pajak penjualan timbul pada saat penjualan dilakukan. Biasanya dalam periode yang teratur, penjual menyetor pajak yang dipungut ke dinas pajak atau melalui bank yang ditunjuk.
Diskon dagang. Grosir atau pedagang besar adalah perusahaan yang menjual barang dagang ke perusahaan lain dan bukan ke masyarakat umum. Pedagang grosir bisa juga menawarkan diskon khusus kepada kelompok pembeli tertentu seperti pemerintah atau perusahaan yang memesan, dan itulah yang disebut dengan diskon dagang. Bagan akun untuk perusahaan dagang. Bagan akun untuk perusahaan dagang harus mencerminkan jenis-jenis transaksi barang dagang. Sebagai dasar untuk ilustrasi, kita akan menggunakan Net Solution. Net Solution menggunakan sistem penomoran yang lebih kompleks karena semakin banyaknya variasi transaksi. Selain itu, pertumbuhannya menyebabkan perlunya informasi yang lebih rinci untuk mendukung pengelolaannya. Siklus akuntansi untuk perusahaan dagang. Sebelumnya telah diuraikan dan diberi mengenai bagan akun dan analisis serta pencatatan transaksi perusahaan dagang. Di sini kita akan membahas tentang unsur-unsur pada perusahaan dagang. Unsur yang pertama yaitu berkurangnya persediaan barang dagang. Menurut sistem persediaan perpetual, dalam buku besar terdapat akun tersendiri untuk persediaan barang dagang. Unsur selanjutnya yaitu neraca lajur atau kertas kerja. Perusahaan dagang yang menggunakan sistem persediaan perpetual kemungkinan besar menggunakan sistem akuntansi yang terkomputerisasi. Unsur yang ketiga, ayat jurnal penutup. Ayat jurnal penutup untuk perusahaan dagang hampir sama halnya dengan perusahaan jasa. Itulah tadi penyampaian materinya. Yang terakhir kita tutup. Tapi sebelumnya kami mau meminta maaf jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.